Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sindeka Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan reaksi-reaksi pada golongan 7A atau halogen. Langsung saja reaksi yang pertama yaitu reaksi dengan logam. Di sini bisa teman-teman lihat. Bereaksi dengan sebagian besar logam akan menghasilkan senyawa logam dengan bilangan oksidasi tertinggi yang berikatan ionik. Di sini juga sudah ada 3 contohnya pada reaksi dengan logam, yaitu yang pertama 2Al tambah 3Br2 menghasilkan 2AlBr3. Contoh kedua 2Fe tambah 3Cl2 menghasilkan 2FeCl3. Dan contoh terakhir 2K tambah Cl2 menghasilkan 2KCl. Reaksi yang kedua yaitu reaksi dengan hidrogen. Di sini bereaksi dengan hidrogen akan menghasilkan hidrogen halida atau HX. Bisa teman-teman lihat ya di atas ini. Maksudnya itu senyawa apapun jika direaksikan dengan hidrogen hasilnya akan menjadi hidrogen halida. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Mohon maaf jika salah. Di sini ada reaksi H2 tambah X2 menghasilkan 2HX. X itu sama dengan halogen. Di sini teman-teman juga bisa lihat ketika X2-nya sudah diganti dengan Br2 ya. Jadi H2 tambah Br2 menghasilkan 2HBr. Di sini kita perlu ingat jika F2 dan Cl2 itu direaksikan ataupun bereaksi, maka bereaksinya itu cepat atau hebat dan juga dia itu disertai dengan ledakan. Sedangkan jika Br2 dan I2 maka reaksinya itu akan lambat. Reaksi yang ketiga adalah reaksi dengan unsur non-logam atau metaloid. Contoh, di sini sudah contohnya 2 contoh ya teman-teman. Si tambah 2Cl2 menghasilkan SiCl4 dan 2B tambah 3Cl2 menghasilkan 2BCl3. BCl itu bukan bunga citra lestari ya teman-teman, penyanyi. Di sini juga kita perlu ingat ya teman-teman, reaksi dengan fosfor, asetan, antiman jika halogennya terbatas itu akan menjadi trihalida. Sedangkan jika halogennya berlebihan itu akan menjadi pentahalida. Di sini sudah ada contoh reaksi yang terbatas dan berlebihan. Bisa teman-teman lihat. Untuk yang terbatas P4 tambah 6Cl2 menghasilkan 4PCl3. Sedangkan untuk yang berlebihannya itu yang di bawahnya ya teman-teman, P4 tambah 10Cl2 menghasilkan PCl5. Maksud yang berlebihan itu yang terletak pada 10Cl2-nya. Selanjutnya reaksi yang keempat yaitu reaksi dengan air atau H2O. Reaksi halogen dengan air ini merupakan reaksi disproporsionasi atau autoredox, kecuali fluorin. Fluorin itu akan bereaksi hebat dengan air dan menghasilkan asam fluorida, dan juga dia akan membebaskan oksigen atau O2. Di sini ada reaksinya teman-teman, bisa teman-teman lihat. KCl2, Br2 ataupun I2 bereaksi itu akan mengalami disproporsionasi atau autoredox. Di sini ada X2 tambah H2O menghasilkan HX tambah HXO. Di sini X-nya sudah diganti Cl2, jadinya Cl2 tambah H2O menghasilkan HCl tambah HClO. Begitupun juga dengan Br2 atau I2 jika diganti ya teman-teman, seperti Cl2 ini jadinya itu Br2 tambah H2O menghasilkan begitu ya teman-teman. Ada trik asik pada reaksi dengan air atau H2O, yaitu iodin itu sukar larut dalam air. Ini juga satu pengetahuan baru, iodin ternyata itu sukar larut dalam air. Reaksi yang kelima adalah reaksi dengan basa. Sebelumnya pada reaksi dengan air itu kita sudah tahu jika Cl2, Br2 dan I2 itu mengalami disproporsionasi atau autoredox.
Di sini ada reaksi NaOH. Di dalam suhu kamar reaksinya itu Cl2 tambah 2NaOH menghasilkan NaCl tambah NaClO tambah H2O. Di sini ya, teman-teman bisa teman-teman lihat. Dan jika NaOH dipanaskan itu reaksinya adalah Cl2 tambah 6NaOH menghasilkan 5NaCl tambah NaClO3 tambah 3H2O. Dan reaksi yang terakhir adalah reaksi antar halogen. Ternyata halogen juga dapat bereaksi dengan sesama halogen atau antar halogen. Di sini ada contoh reaksinya. Di sini teman-teman, X2 tambah NY2 menghasilkan 2XYN. Reaksi yang kedua, I2 tambah 7F2 menghasilkan 2IF7. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang reaksi-reaksi halogen. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.